Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, pada hari Jumat ini kita bertemu lagi dalam dakwah online. Alhamdulillah tadi Uma sudah mendengar, semuanya sudah disapa satu persatu. Mudah-mudahan semuanya hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat insyaallah. Dan hari ini tema yang kita bahas adalah penyebab kebahagiaan dan lapangnya hati. Semua dari kita ingin bahagia, semua dari kita ingin punya hati yang lapang. Seringkali setiap saat, setiap hari kita senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala anugerahi kebahagiaan dalam kehidupan kita dunia akhirat. Maka kita kenal ada yang namanya doa sapu jagat yang sering teman-teman semua ucapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sapu jagat ini juga termasuk doa yang sering sekali disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita semua ingin kehidupan kita bahagia. Kita semua ingin kehidupan kita punya hati yang lapang. Namun namanya kehidupan, kadang bahagia, kadang sedih, kadang tawa, kadang air mata. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ujian silih berganti kepada kita sehingga timbul pertanyaan. Lalu kalau seandainya Allah uji dengan berbagai macam ujian, bagaimana caranya agar tetap terus bisa bahagia? Bagaimana agar bisa tetap terus lapang hati? Apa saja sih yang membuat kita pada akhirnya merasa tidak bahagia, tidak lapang hati? Banyak hal-hal yang menyedihkan silih berganti terjadi dalam kehidupan kita. Betul kan? Setiap orang punya kesedihannya yang berbeda-beda. Setiap orang punya ujian dalam kehidupannya yang berbeda-beda. Ada yang Allah kasih uji berupa sakit misalnya, ada anggota keluarganya yang terkena sakit, ibunya, ayahnya, adiknya, anaknya misalnya, itu membuat kita sedih. Atau ada orang yang kita cintai meninggal dunia, ayah ibu kita meninggal dunia misalnya, atau ada anggota keluarga kita meninggal dunia misalnya, itu membuat kita juga sedih, sempit rasanya hati ini. Saya teringat seorang teman berkata pada Uma, teman-teman semua, ibu saya baru saja wafat, selama ini berbelas-belas tahun saya yang mengurusinya. Rasanya separuh jiwa saya hilang gitu. Rasanya dunia saya gelap. Nah, itu kan normal terjadi pada seorang manusia. Pemutus kelezatan kan kematiannya. Jadi kalau Allah uji kita dengan kematian atau wafatnya orang yang kita cintai, penyebab kebahagiaan kita sirna. Penyebab hati kita terasa sempit. Atau misalnya Allah uji kita dengan kekurangan ekonomi, kesempitan ekonomi, hutang yang banyak dan sebagainya, membuat hati kita sempit, membuat kita tidak bahagia, tidak enak menjalani kehidupan ini. Atau kita dengar kabar buruk, atau dan yang lain-lain lah. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita bersedih, membuat kita terpuruk, membuat kita down, membuat kita putus asa, membuat hati kita sempit. Maka itulah sebabnya kenapa lapangnya hati atau kebahagiaan adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Itu sebabnya kenapa kalau kita lihat teman-teman sekalian, Allah menyebutkan kebahagiaan atau lapang hati ini adalah nikmat yang sangat besar. Teman-teman lihat dalam surah Al-Insyirah ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berkata apa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah membuat hati Rasul lapang? Jadi jangan sedih, jadi jangan takut. Allah buat hati lapang. Allah buat hati Rasulullah terus bercahaya, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kesejukan. Jadi lapang hati atau kebahagiaan hati itu nikmat terbesar, salah satu nikmat terbesar. Itu juga kalau kita lihat teman-teman semua, bagaimana Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Firaun juga minta kelapangan hati kan. Dalam keadaan itu Nabi Musa alaihissalam merasa takut. Firaun itu raja yang sangat besar, punya bala tentara yang sangat hebat. Nabi Musa alaihissalam diminta oleh Allah berdakwah kepada Firaun.
Baik, lanjutkan lagi. Itu juga kenapa Nabi Musa alaihissalam pada akhirnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kelapangan hati ketika berdakwah kepada Firaun. Kenapa? Nabi Musa alaihissalam tahu betapa besar kekuatan Firaun, betapa hebatnya Firaun, raja dan bala tentaranya. Maka mungkin ada perasaan takut, ada perasaan tidak berdaya, ada perasaan tidak tenang. Maka Nabi Musa minta kelapangan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang selalu kita ucapkan biasanya dalam kehidupan kita kalau kita hendak menyampaikan dakwah. Apa doa dari Nabi Musa alaihissalam? Ketika ingin berdakwah kepada Firaun, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam surah Thaha ayat ke-26. Nabi Musa alaihissalam minta, ya Allah, lapangkanlah dadaku ya Allah. Mudahkan urusanku ya Allah. Lepaskan kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Ya Allah, aku minta padamu ya Allah, lapangkan dadaku ya Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Jadikanlah perkaraku menjadi mudah ya Allah. Jadi kita lihat bahwa setelah ayat-ayat tadi, kebahagiaan atau lapang hati adalah salah satu nikmat terbesar, dan kemudian kebahagiaan dan kelapangan hati itu bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya lapang, orang yang hatinya bahagia, terlihat dan terpancar di wajahnya. Makanya wajah orang-orang beriman itu, apapun keadaan hidupnya, kita kan rasa ketika lihat dia, kok adem ya, kok tenang ya, Masya Allah, menenteramkan ya memandang wajah orang-orang salih. Kenapa? Karena hatinya lapang, hatinya senantiasa tentram. Karena apa? Karena dia punya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupannya tidak berefek luar biasa kepadanya karena dia tahu apapun yang terjadi semuanya dari Allah, kembali kepada Allah, Allah pasti tolong dia, Allah pasti selalu bersama dengan dia, Allah tidak akan pernah tinggalkan dia. Jadi untuk apa terpuruk berlama-lama, bersedih berlama-lama, seperti itu. Maka pada hari ini, santri-santri umat sekalian dan juga teman-teman yang bergabung dari berbagai macam daerah, hari ini Uma akan membahas mengenai 8 penyebab lapangnya jiwa dan tenangnya hati yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ada sebab-sebab terbesar yang membuat lapangnya jiwa kita, lapangnya hati kita. Apakah 8 poin itu? Inilah yang akan kita bahas pada hari ini. 8 penyebab lapangnya jiwa dan tenangnya hati menurut Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah Az-Zumar ayat ke-22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih. Bukankah seseorang yang hatinya lapang di dalam menerima Islam, maka hati itu terus-menerus berada dalam cahaya Rabb-nya? Jadi tauhid adalah paling utama yang menyebabkan ketentraman hati. Juga kita lihat dalam surah Al-An'am ayat ke-125. Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapat petunjuk, maka Allah melapangkan dadanya dalam menerima Islam. Dan barang siapa yang Allah kehendaki kesesatan, maka Allah akan jadikan hatinya berat dan sempit, seakan-akan seolah dia sedang mendaki langit. Demikianlah Allah menjadikan kehinaan bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi keislaman kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling utama yang membuat hati kita tentram dan jiwa kita terasa tenang. Maka dengan kata lain kita bisa katakan keimanan kepada Allah adalah sebab yang dengannya hati seseorang hamba menjadi lapang dan bersinar. Tauhid dan keimanan itu nomor pertama. Makanya dalam surah Al-An'am 162 kita mengatakan begini. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku ya Allah, hidupku, matiku, ibadahku, salatku, ibadahku, hidupku, matiku semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada keimanan dan tauhid di dalam diri kita berdoanya hanya kepada Allah, bersandar penuhnya hanya kepada Allah, bertawakalnya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah,
tahu bahwa Allah yang menciptakan dan memberikan penyakit misalnya, Allah pula yang menyembuhkan, Allah yang mengambil orang yang kita cintai misalnya, Allah pula yang menggantikannya dengan yang lain. Allah membuat kita kehilangan sesuatu, Allah ganti dengan yang lain dan banyak hal. Jadi, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala membuat hati kita merasa tenang karena, kita tahu bahwa, kita tidak sendirian, kalau ada apa-apa kita bisa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pasti tolong kita. Dan kita tahu Allah punya nama-nama baik, sifat-sifat baik, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang kepada hambanya. Teringat sebuah kisah sahabat-sahabat sekalian, bagaimana pada saat itu setelah perang, ada seorang ibu yang kebingungan mencari bayinya, karena dia ingin menyusui bayinya dalam kondisi pasca perang. Maka Rasul katakan kepada para sahabat, lihat ibu itu, lihat betapa kebingungannya ibu itu. Lalu ibu itu pada akhirnya menemukan sang bayi, dan kemudian ibu itu langsung buka baju, nggak peduli lagi dengan orang sekitar dan langsung disusui bayinya, saking sangat mencintai bayinya. Kemudian Rasul katakan, bagaimana pendapat kalian wahai para sahabatku jika ada kobaran api dan ibu itu diminta untuk melemparkan bayi itu ke kobaran api? Apakah ibu itu mau? Maka para sahabat mengatakan tentu ibu itu tidak akan mau. Sang ibu sangat mencintai anaknya. Maka kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai hambanya daripada cinta seorang ibu kepada anaknya. Jadi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tauhid kepada Allah, salah satu tauhid adalah kita mengetahui sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita tidak akan merasa takut, kita tidak akan merasa sedih, kita tidak akan pernah merasa terpuruk. Karena kita tahu Allah sayang pada kita. Kita tahu Allah akan tolong kita. Kita tahu Allah selalu bersama dengan kita. Kadang kalau Uma sedih, kalimat yang salah satu sering Uma mengingatkan diri sendiri, la tahzan innallaha ma'ana. Nggak usah sedih, Allah sama kita kok. Allah selalu sama kita kok. Allah cuma uji sebentar aja kok. Setelah itu pasti Allah akan tolong kita. Ya, jadi seperti itu. Jadi uh, cara buat kita bahagia dan lapang hati adalah ketauhidan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kebalikannya, yang membuat kita menjadi sedih, hati menjadi sempit adalah kesyirikan. Kesyirikan itu membuat kita tidak merasa aman, tidak merasa nyaman, dan tidak merasa bahagia dalam kehidupan. Contoh kesyirikan apa? Memohon kepada selain Allah, memohon kepada manusia, memohon kepada hal-hal yang lain kepada selain Allah. Atau datang ke kuburan, minta hajat, ya, atau datang ke benda-benda keramat, dan kesyirikan-kesyirikan lainnya. Terkesan dalam waktu singkat masalah kita terselesaikan, tapi sesungguhnya itu membuat hati kita sempit karena bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kokohkan tauhid, yaitu apa? Tauhid itu adalah kita berdoanya hanya kepada Allah, kita tahu segala sesuatu ciptaan Allah, Allah yang kasih, Allah yang selesaikan sebuah permasalahan juga, dan kita tahu Allah punya nama-nama baik yang sangat luar biasa di Asmaul Husna-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah keimanan dan ketauhidan yang membuat kita merasa tenang dalam kehidupan ini, merasa bahagia jiwanya, lapang hatinya adalah ilmu. Ilmu. Menyibukkan diri dengan mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat dapat mengalihkan hati seseorang dari sesuatu yang dapat menggoncangkan hatinya. Di antara kita pada hari Jumat ini, pasti ada nih di antara banyak orang. Beberapa orang yang hatinya sedang sedih sebetulnya, hatinya tergoncang sebetulnya. Hatinya tidak sedang baik-baik saja sebenarnya. Tapi ketika kita berada dalam majelis ilmu, seperti sekarang, itu membuat ketentraman jiwa kita, membuat hati kita bahagia, membuat hati kita lapang. Menyibukkan diri dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat, dapat mengalihkan perhatian kita dari hati-hati yang sedih. Dapat membuat kita melupakan perkara-perkara yang sedih yang ada dalam kehidupan kita. Jadi menuntut ilmu yang bermanfaat itu bisa menyejukkan jiwa seseorang. Teman-teman lihat dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk baca Al-Quran dan mempelajarinya di antara mereka, kecuali Allah turunkan ketenangan, dilingkupi rahmat Allah, dikelilingi para malaikat, dan Allah memuji-muji mereka di hadapan para malaikat. Itu yang terjadi. Ya, jadi teman-teman sekalian,
Jadi teman-teman sekalian, kita tahu bahwa salah satu yang membuat hati kita tentram adalah dengan mempelajari ilmu. Ilmu apa? Salah satunya yang paling penting adalah ilmu agama, salah satunya adalah Al-Quran. Jadi kalau orang-orang yang sedang berkumpul bersama-sama mempelajari agama, mempelajari Al-Quran, atau pada hari ini kita sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan turunkan ketenangan di hati kita. Allah akan buat kita diberikan rahmat darinya. Kita dikelilingi oleh para malaikat-malaikat Allah dan Allah puji-puji kita di hadapan para malaikat. Jadi mungkin selama 1 jam ini, dari jam 10 sampai jam 11 kita berada di majelis ilmu ini, mungkin ini sedikit membuat kita lupa kalau di antara kita ada yang sedang bersedih terhadap sesuatu. Karena memang itulah ilmu yang membuat kita merasa tentram dan tenang, apalagi ilmu agama. Ya, kalau kita lihat teman-teman semua, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, ilmu adalah pemimpin amal dan amalan itu berada di belakang setelah adanya ilmu. Jadi penting bagi kita kalau kita sedikit membahas mengenai ilmu, jadi penting bagi kita untuk mempelajari ilmu. Kenapa? Karena ilmu adalah al-ilmu imamul amal. Ilmu adalah pemimpin amal. Atau ulama hadis terkemuka namanya Al-Bukhari. Imam Bukhari berkata, al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Ilmu sebelum berkata dan berbuat. Jadi pentingnya kita mempelajari ilmu bukan hanya menenteramkan hati kita, tapi dengan adanya ilmu, maka yang keluar dari diri kita itu sesuai dengan jalurnya. Orang berilmu, kata-katanya penuh dengan ilmu. Orang yang berilmu, perbuatannya sesuai dengan, insya Allah mudah-mudahan, kalau ada akhlak yang menyeleweng, dia tahu itu tidak benar, sehingga dia cepat balik ke jalurnya. Jadi itu sebabnya kenapa Imam Bukhari tadi mengatakan ilmu sebelum berkata dan berbuat. Jadi pentingnya kita mempelajari ilmu-ilmu, ya. Mungkin tidak ada masalah kalau Uma bahas mengenai keutamaan ilmu sedikit saja, supaya kita bersemangat untuk menuntut ilmu. Kenapa selain membahagiakan dan menerangkan hati, ternyata keutamaan ilmu adalah yang pertama, Allah akan tinggikan derajat orang-orang yang berilmu di dunia dan di akhirat. Dalam surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11, itu menjadi dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi keutamaan orang berilmu, Allah akan tinggikan derajat kita. Kedua, orang yang berilmu, yang sedang menuntut ilmu, orang yang berilmu adalah cahaya yang banyak dimanfaatkan manusia. Jadi orang berilmu itu dia tuh bercahaya dan cahaya itu banyak dimanfaatkan untuk manusia. Dalilnya apa? Dalilnya ada dalam hadis riwayat muttafaqun alaih. Ada orang yang membunuh 99 orang. Dia datang kepada ahli ibadah, aku mau bertobat. Kata ahli ibadah, tidak mungkin bisa. Engkau sudah membunuh 99 orang, tidak mungkin bisa. Pembunuh ini kesal, sehingga dia bunuh lagi ahli ibadah tersebut. 100 orang sudah dia bunuh. Lalu dia datang kepada orang berilmu. Aku mau taubat, aku mau jadi orang baik, bagaimana caranya? Maka orang berilmu ini mengatakan, tentu saja bisa, kalau engkau ingin berubah, pindah dari tempat ini. Untuk menuju ke tempat yang baik, hijrah, supaya pergaulanmu, lingkunganmu semuanya orang-orang yang baik, sehingga mudah engkau menjadi orang baik. Di tengah perjalanan orang ini kemudian wafat. Dan pada saat itu malaikat rahmat dan malaikat azab saling berebut. Ini orang mau dibawa kemana? Ke surga, ke neraka. Akhirnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala jasad itu didekatkan di tempat yang menuju tempat hijrahnya. Maka orang ini pun mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, artinya di sini kita lihat orang berilmu memberikan cahaya, memberikan pesan kebaikan kepada banyak orang. Jadi orang berilmu adalah cahaya yang cahayanya dimanfaatkan untuk manusia, untuk urusan agama, dunia mereka. Yang ketiga, orang-orang berilmu, yang kita sedang menimba ilmu, ilmu adalah warisan para nabi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dirham, mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia telah memperoleh keberuntungan yang banyak. Jadi kita di dunia ini yang kita kejar apa sih? Salah satu yang kita kejar adalah ilmu. Ilmu supaya kita mendapatkan keberuntungan yang banyak. Dan yang keempat, orang yang berilmu itu akan mendapatkan seluruh kebaikan.
Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah memahamkan dia terhadap agama. Jadi, cara supaya kita bisa bahagia dan tenang jiwa kita adalah dengan mengejar ilmu atau terus belajar, adalah menjadi orang-orang yang berilmu. Ya, seperti yang teman-teman lakukan pada hari ini, teman-teman sedang menuntut ilmu. Teman-teman berada di Maskal Huffaz, sedang menuntut ilmu. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita bahagia? Hati kita lapang. Kembali kepada Allah. Mencintai Allah dengan sepenuh hati. Menghadap kepada Allah. Dan merasa nikmat beribadah kepada Allah. Jadi yang ketiga, cara supaya kita bahagia dan hati kita lapang, kembali kepada Allah dan rasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita sedih, banyak orang mengatakan aku sedih, aku banyak menangis di kamar mandi misalnya. Untuk apa nangis lama-lama di kamar mandi? Di kamar mandi banyak setannya. Nangis lama-lama di atas sejadah. Tolong yang lain di-mute dulu ya. Nangis lama-lama di sejadah, berwudu, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Allah yang dulu mungkin kita jauh daripada Allah. Nggak pernah baca Quran, nggak pernah qiyamul lail, nggak pernah melakukan ibadah-ibadah lainnya. Maka ketika kita diuji kesedihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, back to Allah. Cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat kembali kepada Allah. Makanya ada perkataan, kalau engkau ingin Allah memperbaiki hubunganmu dengan sesama manusia, maka perbaiki hubunganmu dengan Allah. Kita punya konflik dengan saudara kita, misal. Punya konflik dengan ibu kita, misal. Punya konflik dengan suami, yang sudah punya suami. Punya konflik dengan siapa? Sahabat, misalnya. Maka ada perkataan, perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Jadi, supaya kita bisa lapang hati adalah back to Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah-mudahan dengan begitu Allah kasih kita nikmat dalam beribadah. Nikmat sholat, rasanya ya Allah kok nikmat banget ya sholat. Nikmat banget ya bangun tahajud, merintih, menangis kepada Allah, puas nangis di hadapan Allah. Baca Quran, kok nikmat rasanya ya mau berlama-lama dengan Quran, kok nikmat. Kalau kita lihat, sahabat-sahabat sekalian, teman-teman semua, Nabi Muhammad SAW itu, puncak kesenangannya Rasul itu apa? Puncak kebahagiaan, puncak ketentramannya Rasul apa? Adalah dengan sholat. Nabi itu, Nabi Muhammad SAW itu, senantiasa terhibur ketika melaksanakan sholat. Hatinya senantiasa bahagia. Hiruk pikuk dakwah di luar, dengan berbagai macam kekerasan, kejahatan orang, kezaliman orang di luar sana, tapi ternyata yang membuat hati kita tentram, tenang, bahagia itu adalah salat. Makanya Nabi Muhammad ketika ditimpa kesulitan, beliau akan menyampaikan pada Bilal dan menyuruh Bilal untuk melakukan iqamah salat. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Arihna ya Bilal, senangkanlah kami wahai Bilal. Senangkanlah kami wahai Bilal gitu ya. Jadi menyeru kepada Bilal untuk iqamah salat. Kemudian apa kata Rasul? Dalam hadis riwayat Al-Hakim, Ahmad, dan An-Nasa'i, kata Rasul, puncak kesenanganku terletak dalam sholat. Puncak kesenanganku terletak dalam sholat. Dan tentu saja sahabat-sahabat sekalian, teman-teman semua, ketika kita back to Allah, kembali kepada Allah, gimana ya rasanya supaya bisa nikmat dalam beribadah? Karena tentu saja ketika melakukan ibadah banyak rintangan-rintangannya. Tentu saja harus sabar. Sabar kan bukan hanya dalam menghadapi musibah, bukan hanya dalam meninggalkan kemaksiatan. Dalam melakukan amal soleh juga sabar. Sabar itu nanti buahnya adalah nikmat. Contoh sekarang, teman-teman yang lagi belajar Quran, nangis-nangis, susahnya ya Allah, makharijul huruf, ada beberapa huruf yang kita nggak bisa sebut, susah banget. Kok ngapalin susah banget, sabar, harus dipaksakan dan harus sabar. Lama-lama kan nikmat. Lama-lama kalau udah bisa nikmat kan. Begitu pula misalnya sholat malam, aduh kok kayaknya ngantuk, kok kayaknya capek, ya sabar, dipaksakan, lama-lama itu akan menjadi nikmat. Ada seorang ulama berkata begini teman-teman sekalian, saya melatih diri bangun sholat malam selama 20 tahun. Saya melatih diri untuk bangun sholat malam selama 20 tahun. Kemudian aku merasakan nikmatnya selama 20 tahun kemudian. Artinya setiap bentuk amal ibadah yang dilakukan terus-menerus, maka akan menimbulkan kesenangan yang akan dirasakan oleh pelakunya, yang dirasakan oleh orangnya.
Begitu juga dengan para pencari ilmu, sama. Awalnya dipaksa harus belajar, susah banget sih ini ya Allah, susah banget. Tugas hafalan kok berat banget, target-target kok banyak banget, misalnya ya untuk para penghafal Quran yang lagi di Maskal Hufat. Tapi lama-lama dia bisa, akhirnya ilmu itu menjadi hobi dan kesenangan untuknya. Jadi yang nomor 3 adalah supaya kita bisa menjadi orang yang hatinya tenang. Yang ketiga adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Kemudian yang keempat, cara supaya hati kita lapang dan senantiasa terus bahagia, terus tenang adalah terus-menerus zikrullah, zikir kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Orang saleh, orang yang beriman kepada Allah hatinya tidak kosong, lisannya pun tidak kosong, dia tidak bengong atau mikir yang macam-macam, tapi di tengah diamnya dia zikrullah, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Rasul, sesungguhnya syariat Islam atau amalan sunnah itu kan banyak sekali yang harus kami jalankan," katanya. "Mana sih yang kami harus pegang setelah menunaikan yang wajib?" Maka Rasul menjawab, "Hendaklah lisanmu selalu basah." Kemudian apa kata Rasulullah ketika ditanya, "Rasul, ibadah apa sih yang ibadah sunnah yang kami bisa kerjakan? Soalnya ibadah sunnah banyak sekali, apa yang harus kami kerjakan?" Maka kata Rasul apa? "Hendaklah lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah." Jadi maksudnya terus-meneruslah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, teman-teman lihat di situ Al-Jumu'ah ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ya, jadi silakan zikrullah. Tentu saja Al-Qur'an itu bagian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau teman-teman tidak bersama dengan Al-Qur'an, di lisannya atau di hatinya murojaah Al-Qur'an. Kalau nggak punya hafalan Quran, apa yang harus dilakukan? Ya zikrullah dengan mudah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Atau beristighfar kepada Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Atau Allah, 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 apapun itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Dan dalam surah Ar-Ra'd atau sebagian teman-teman mengatakan Ar-Ra'du, Ar-Ra'd ayat ke-28, Ar-Ra'd ayat ke-28, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah hanya dengan mengingat Allah maka hati kita menjadi tentram. Jadi zikrullah dan membaca Al-Qur'an itu adalah zikir terbaik. Membaca Al-Qur'an, murajaah, mempunyai hafalan sehingga kita bisa melantunkan dalam kesempatan apapun di lisan kita, di hati kita, maka bersyukurlah, bahagialah bagi teman-teman yang memiliki hafalan-hafalan Al-Quran. Yang kelima, bagaimana caranya agar hati kita senantiasa tentram, jiwa kita terasa lapang, adalah kita berbuat baik, banyak berbuat baik pada orang lain, berbuat baik pada makhluk, banyak berbuat baik. Apapun yang bisa kita lakukan, kita mengambil peran untuk berbuat baik di situ. Hal kecil misalnya, teman-teman punya kucing, kucingnya dikasih makan. Uma teringat ini, kemarin, di angkatan 1 Maskal Wafat Ikhwan, mereka ini kan punya kucing ternyata di asrama Ikhwan. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Kucingnya banyak gitu, dikasih karpet, ya Allah pas Uma datang. Jadi kucingnya ini selain dikasih makan enak, kayaknya makanan kucingnya lebih enak tuh daripada makanan santri kayaknya ya. Karpetnya bagus, Masya Allah. Jadi Uma ledekin tuh santri Ikhwan. Uma katakan, "Ya Allah perlakuan sama kucing aja begitu baiknya, begitu manisnya, apalagi perlakuannya nanti pada pada istrinya," gitu ya. Jadi maksudnya adalah itu perbuatan baik, Masya Allah perbuatan baik ya. Kucingnya dimuliakan, dikasih karpet, ya Allah mereka nggak pakai karpet, kucingnya dikasih karpet, dikasih makanan enak gitu, Masya Allah itu bagian dari berbuat baik. Jadi apapun kita berbuat baik teman-teman sekalian, termasuk kita, tersenyum, tentu saja bagian dari berbuat baik, tersenyum pada semua orang. Jangan tersenyum pada orang tertentu saja, tersenyum pada semua orang, pada siapa siapa tukang sapu di jalanan atau siapapun itulah. Memberikan senyum, melempar senyum itu termasuk dengan perbuatan amal saleh.
Jadi amal baik itu banyak ya, bisa dengan ilmu, kita berbuat baik dengan ilmu kita berikan pada orang lain, atau tenaga kita berikan. Kemudian apalagi, kita berikan harta kita. Nah, itu bagian-bagian dari amal soleh. Dalam pembangunan Maskanul Huffaz nih teman-teman sekalian, kalau ada yang bukan santri di sini, Maskanul Huffaz sekarang lagi pembangunan pesantren. Banyak yang menyumbang, tidak dengan uang. Contoh, arsitek, seorang arsitek mengatakan, "Saya mau dong menyumbang bersedekah dengan gambar untuk membangun Maskanul Huffaz." Jadi beliau sedekahnya gambar gitu. Atau ada tukang jahit, saya mau dong ngajarin anak-anak Maskanul Huffaz menjahit misalnya. Jadi sedekahnya dengan menjahit dengan keahlian yang beliau miliki. Jadi apapun lah kebaikan sekecil apapun yang kita bisa lakukan, maka kita lakukan. Teman-teman lihat dalam surah An-Nahl ayat ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, amal kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya Allah berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya Allah akan berikan kepada mereka pahala yang lebih baik dari yang mereka kerjakan. Jadi ketika kita berbuat baik pada orang lain, sesungguhnya kita lagi berbuat baik sama diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang engkau lakukan adalah untuk dirimu sendiri. Jadi nggak ada yang sia-sia dalam setiap perbuatan baik. Mau nggak dilihat orang kebaikan kita, mau nggak dihargain orang kebaikan kita. Mau orang nggak tahu kita ini orang yang berbuat baik, ya nggak apa-apa. Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat, Maha membalas setiap kebaikan-kebaikan kita. Ya, jadi kebaikan kita itu membuat kita bahagia. Perbuatan baik itu membuat kita bahagia, gitu. Membuat orang lain bahagia, kita bisa menyelamatkan kehidupan orang, membantu orang. Itu sebenarnya yang bahagia itu kita. Membuat orang tersenyum, kita tolong orang nih, misalnya nih orang dilanda kesulitan ekonomi misalnya, anaknya sakit gitu ya. Kemudian akhirnya kita bisa bantu dan dia bisa sembuh anaknya karena pertolongan kita. Dia bahagia, sesungguhnya yang lebih bahagia adalah kita. Kita ini lebih bahagia kalau kita melakukan amal soleh. Betul tidak? Coba rasakan sendiri. Kayaknya kok nikmat gitu ya. Setiap kita selesai buat amal baik tuh kayaknya bahagia hatinya. Gitu. Ya, jadi perbanyak perbuatan amal soleh, kebaikan. Apapun itu, sekecil apapun itu. Jadi orang baik. Kemudian yang keenam, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, apa yang membuat hati kita tentram adalah keberanian. Keberanian itu maksudnya apa? Orang yang pemberani itu dia lapang jiwanya. Dan orang yang penakut dia paling sempit jiwanya. Berani. Jangan takut. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, berani kalau kita memang berada dalam posisi yang benar, berani dalam melakukan kebaikan, berani dalam menyampaikan kebenaran, berani dalam mendukung orang-orang yang betul, orang-orang yang baik, berani dalam menampilkan kebaikan-kebaikan. Jadi bukan menjadi orang yang pengecut dan penakut gitu. Melihat kezaliman takut, nggak mau melakukan sesuatu untuk perbaikan, berani. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu bagian dari jiwa yang berani. Berani dalam membela agama ini, berani dalam membela kebaikan, berani dalam membela orang-orang yang benar, itu berani. Ya, keberanian. Karena banyak dari kita yang takut, yang menjadi orang-orang yang takut melihat ada kezaliman depan mata, nggak mau melakukan sesuatu. Tapi kita harus punya jiwa keberanian untuk mendukung sebuah kebenaran. Kemudian yang ketujuh, cara untuk menjadi diri yang tenang, jiwa yang lapang adalah mengeluarkan sifat-sifat yang tercela dalam hati kita. Dalam hati kita ini kadang penyakit hatinya banyak. Ada iri, dengki, nggak suka ngelihat orang. Kenapa sih dia kaya? Saya kok enggak. Kenapa sih dia sukses berhasil? Saya kok enggak. Saya tuh sebenarnya lebih bisa daripada dia. Kenapa dia yang Allah kasih kebahagiaan? Iri, dengki, marah, berlarut-larut, dendam pada orang. Itu membuat sempit jiwa kita. Kita marah sama orang, kemudian dendam bertahun-tahun, dendam kusumat ya, dendam bertahun-tahun. Yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Hati kita sempit, hati kita penuh dengan kebencian, terlihat di wajah, berpikir tentang kebencian, berpikir tentang gimana caranya balas dendam dan sebagainya. Sempit jiwa kita. Allah Maha Adil. Orang zolim sama kita, Allah yang balas kok. Dan nggak ada yang luput dari balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
tenang saja. Hatinya minta Allah bersihkan hati kita. Kalau seandainya pun kita merasa marah pada orang, minta sama Allah untuk sembuhkan hati kita. Terluka, minta sama Allah untuk sembuhkan hati kita. Ya, di antara tanda hati yang sakit adalah pemiliknya tidak merasa terluka akibat tindakan-tindakan kemaksiatan. Jadi karena terlalu banyak penyakit, jadinya kita nggak lagi ngerasa salah gitu. Kita lakukan berbagai macam maksiat, kita nggak lagi ngerasa, karena dosa itu sesungguhnya dosa apa? Sesuatu yang menggelisahkan hati dan nggak ingin orang lain tahu itu dosa. Tapi kalau dosa maksiat udah terlalu banyak, nggak berasa lagi hati kita. Maka itu disebut dengan hati yang mati. Ya, ada pepatah mengatakan begini, tidaklah menyakiti luka yang ada pada mayat. Jadi kalau hati udah sakit, hati udah penuh dengan dosa, kalau buat dosa lagi, udah nggak bergetar lagi hatinya. Sementara orang beriman kalau buat dosa, dia bergetar hatinya, dia takut pada Allah, dia tahu ini salah. Tapi orang yang hatinya udah busuk, udah mati, yang terlalu banyak dosa, terlalu banyak penyakit hati, udah nggak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, dia tetap terus menjaga dosa dalam hatinya. Ya, maka yang harus kita lakukan mengeluarkan segala macam penyakit hati dalam diri kita. Dalam surah Al-A'raf ayat 201 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila ditimpa was-was dari syaitan, mereka akan ingat Allah dan ketika itu juga mereka akan melihat kesalahan-kesalahannya. Dan terakhir, apa yang membuat hati kita lapang, jiwa kita tenang adalah meninggalkan segala hal yang berlebih-lebihan. Apa itu yang berlebih-lebihan? Berbicara berlebih-lebihan. Kemudian bergaul dengan manusia secara berlebih-lebihan. Mengeluarkan harta boros secara berlebih-lebihan. Semua yang berlebih-lebihan kita tinggalkan. Berbicara nggak ada gunanya, yang berlebih-lebihan kita tinggalkan. Bergaul dengan manusia, terlalu banyak nongkrong sana-sini nggak jelas, kita tinggalkan. Hal itu bisa menyebabkan kita gundah, kita rasa sedih dalam hati. Sebaliknya, kita banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggalkan segala hal yang berlebih-lebihan, berbicara yang berlebih-lebihan tanpa manfaat, mendengarkan yang berlebih-lebihan tanpa manfaat. Contoh, di YouTube atau di Instagram, stalking 24 jam stalking Instagram orang terus atau YouTube terus yang tidak ada manfaatnya, itu berlebih-lebihan. Itu yang harus kita tinggalkan. Jadi itulah perkataan dari Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad jilid 2 halaman 32 ya, dijelaskan bahwa 8 poin yang membuat kita tentram. Ulangi sekali lagi, adalah yang pertama kata Ibnul Qayyim rahimahullah, yang pertama adalah tauhid dan keimanan. Kemudian kedua adalah dengan ilmu. Kemudian yang ketiga adalah dengan kembali kepada Allah dan rasa nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, banyak berbuat baik kepada makhluk, banyak berbuat baik kepada orang lain. Keenam, memiliki jiwa yang berani. Ketujuh, mengeluarkan sifat-sifat tercela dalam hati kita, bersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati. Dan kedelapan adalah meninggalkan hal-hal yang berlebih-lebihan di dalam kehidupan kita. Jadi dengan 8 poin itu insya Allah mudah-mudahan Allah berikan taufik pada kita untuk bisa menjalankannya dan hidup kita merasa tentram insya Allah. Alhamdulillah selesai tausiah Uma pada hari ini. Uma serahkan kepada moderator. Kita akan menjawab pertanyaan, mungkin 1 atau 2 pertanyaan saja pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.